130 tersangka tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Ya, pengungkapan itu dilakukan dalam kurun waktu 13 hari di 223 tempat kejadian perkara. Badan Reserse Kriminal Polri ungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi Selasa siang. Dalam pengungkapan ini, polisi sedikitnya mengamankan 330 tersangka dalam periode 7 hingga 20 April 2026 dari 223 tempat kejadian perkara. Kejahatan ini juga disinyalir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari ratusan ribu liter BBM subsidi, puluhan ribu tabung LPG, hingga ratusan kendaraan operasional. Berdasarkan data 2025 hingga 2026, terdapat 65 stasiun pengisian bahan bakar umum yang terlibat penyalahgunaan BBM subsidi. Dari jumlah itu, 46 kasus telah dinyatakan lengkap, sementara 19 lain yang masih dalam penyidikan. Penyalahgunaan ini dinilai berdampak langsung terhadap distribusi energi yang berujung pada kelangkaan di masyarakat. Rekan-rekan sekalian, selama kurun waktu 13 hari sejak rilis 2 minggu yang lalu, Ditipiter Bareskrim Polri beserta jajaran telah mencapai hasil yang signifikan dalam pengungkapan kasus, yaitu sebanyak 223 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 330 orang. Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 243 miliar 669.600.800 selama 13 hari. Ya. Selanjutnya dari periode tahun 2025 sampai dengan 2026 kemarin, terdapat 65 SPBU yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Penyidik menemukan beragam modus dalam praktik penyalahgunaan, mulai dari pengoplosan hingga perubahan ukuran tabung LPG untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Perbedaan harga yang jauh antara BBM subsidi dan non-subsidi menjadi salah satu pemicu utama kejahatan ini. Dengan disparitas harga yang sangat tinggi, kalau di SPBU kita tahu harganya 6.800, harga non-subsidi hari ini kurang lebih di industri itu 31.000. Tentunya ini adalah hal yang sangat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan ini. Bisa dibayangkan 1 liter dijual kurang lebih 21.000 atau 22.000, berapa besar keuntungan kalau dia satu hari bisa menjual 1.000 liter atau 2.000 liter. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terpaksa mendekam di tahanan Bareskrim dan dijerat pasal berlapis tentang penyalahgunaan migas bersubsidi hingga tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Pelangi Pinastika, Andrianto, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan